Wanita sombong memaksa sahabat untuk berlutut dan menjilati kakinya. Tapi Motoko bukan orang omong dan tidak melakukan. Setelah berpikir, dia berlutut ke lantai. Dia tahu hanya itu baru bisa dapat kembali bar malam punya dia. Demi karir dia. Sedikit memaluan ini tidak apa-apa. Dia perlahan turunkan kepala. Bibir dekati kaki. Tidak takut memandang orang di sekitarnya. Tapi di detik terakhir, wanita ini tarik kembali kaki dia. Dia sudah berhasil melakukan Motoko. Karena tidak ada niat untuk balikin bar malam untuk teman. Dengan suara tertawa dari mereka, Motoko diusir keluar oleh sahabat. Tapi orang yang kuat seperti dia tidak akan mau diam. Dia bawa kontrak, mencari seorang pengacara. Pengacara melihat dengan percaya diri kasih tahu dia. Orang itu memberikan kondisi yang sangat tidak setara. Motoko bisa tuntut, kontrak tidak sah. Kalimat ini membuat dia menjadi lebih kuat. Jadi Motoko kembali ke bar. Dengan percaya diri akan usir sahabat dan manajer keluar dari situ. Hasilnya belum selesai omong. Dapat panggilan telepon dari pengacara. Pengacara bilang dia tidak bisa ikuti kali ini. Kata-kata kemarin, seperti belum pernah dia omong. Motoko dimaluin sekali lagi. Dia tidak mau diam, coba mencari pengacara lain. Tapi ketika semua orang mendengar nama terdakwa adalah bos mafia, tidak ada yang berani menerima kasus ini. Motoko tertekan. Hanya bisa menggunakan trik. Motoko mencari orang parlemen-parlemen yang suka sama dia. Setelah satu malam bersama orang ini, Motoko berhasil punya bukti korupsi punya orang itu. Dia pegang bukti itu mencari ke orang ini. Baru bertemu tidak buang waktu. Langsung kasih bukti di depan orang itu. Jika diungkap soal ini, hidup orang ini akan hancur. Tidak hanya hilang semua, dan harus masuk ke penjara. Dia sangat penasaran. Motoko dapat ini dari mana? Motoko tidak menjawab. Hanya dengan mandang mata untuk menjawab. Tentu saja tidak boleh ada orang mencuri barang punya dia. Orang ini merasakan kekerasan punya gadis muda ini. Seperti dia waktu masih muda. Dia ikuti keinginan Moko. Langsung merobek kontrak itu. Bahkan balikin surat tanah untuk Moko. Tapi Motoko belum puas. Dia ingin orang ini harus bayar denda 300 juta yen. Dan jika dia dalam bahaya, akan langsung ungkapkan semua bukti ini. Orang ini sudah di dalam tangan Motoko. Tidak punya pilihan lain, hanya bisa TTD kontrak. Tapi pada saat itu, penyakit jantung kambuh lagi. Tidak lama berbaring di lantai. Motoko di samping mencoba panggil berapa kali tapi tidak bergerak. Jadi langsung menelepon 120. Tapi mencoba pikir lagi. Dia memutuskan untuk tidak telepon. Dia langsung ambil tangan orang tua ini. Untuk cap ke kontrak. Orang bisa mati. Tapi yang dia inginkan harus ada di tangan dia. Akhirnya dia mendapatkan bar paling mewah Ginza. Setelah selesai semua, Motoko panggil parlemen-parlemen untuk bantu dia selesai urusan lain. Parlemen-parlemen sangat baik, suruh Motoko pergi dulu. Biarkan dia beresin di sini. Menunggu polisi sampai. Melihat kamera selain parlemen-parlemen ada Motoko. Mereka langsung dibawa ke kantor polisi. Menghadapi polisi. Motoko bilang alasan dia tidak mengakui di TKP. Karena untuk menjaga reputasi terakhirnya. Karena dia punya hubungan intim dengan Motoko. Dan soal ini hanya parlemen-parlemen yang tahu. Polisi ikuti busur Motoko. Jadi langsung mengecek buku punya parlemen-parlemen. Tidak menyangka jawaban mereka sama. Ternyata mereka sudah siapkan dari sebelumnya. Tapi Motoko tidak tahu. Saat dia keluar dari rumah orang itu, kepala sekolah juga ada di sana. Dia sembunyi di luar dan ambil foto. Dan lapor polisi, Motoko memalsukan bukti, dan bunuh orang. Akhirnya Motoko masih ditangkap. Tapi dia tidak khawatir. Kebaliknya dia senyum. 1天之内更完这部剧。
Dia adalah mami paling mudah di kota Ginza. Tapi orang yang jahat masukin dia ke penjara. Sekarang dia baru keluar dari penjara, terlihat tidak seperti dulu lagi. Hanya bisa mulai dari nol. Kerja keras. Tapi Motoko tidak mau hidup seperti ini. Kenapa dia harus hidup seperti ini? Saat Motoko menjadi pembersih di satu perusahaan, baru lepaskan masker ingin istirahat. Terlihat oleh kepala sekolah itu. Mami. Sangat mengejutkan. Tidak menyangka kau ada di sini. Pakaian ini tidak cocok denganmu. Kau salah orang. Dia terus memalukan Motoko. Dan bilang pakaian pembersih dia sangat bagus. Motoko tahu kondisi dia sekarang harus menahan diri. Tidak boleh berantem dengan orang ini. Saat kepala sekolah tahu Motoko masuk penjara, tidak ungkapkan soal dia tidak bayar pajak. Wanita ini masih baik hati. Jadi dia memutuskan untuk cari kerjaan untuk Motoko. Menghadapi wanita pernah menipu dia. Kepala sekolah ingin mencoba sekali lagi. Kenalin Motoko untuk CEO satu perusahaan. Dan atur untuk Motoko muncul di bar punya orang itu. Motoko kembali ke tempat lama, dengan percaya diri. Cahaya muncul dari tubuh membuat tamu suka. Tapi rekan menjadi iri. Saat Motoko sedang tuangkan minum untuk tamu, rekan sengaja dorong dia. Membuat minuman semprot ke tubuh tamu. Tidak hanya itu. Dan tuangkan minum manis ke gaun Motoko. Tapi dua gadis ini. Dalam mata Motoko hanya masalah kecil. Dia langsung merobekkan bagian gaun kotor. Tindakan ini sangat keren. Tidak taruh dua bajingan ini dalam mata. Dengan cepat, prestasi Motoko sudah naik ke level 1 dalam bar ini. Membuat rekan sangat marah. Lebih iri sama Motoko. Dia diam-diam ke lemari punya Motoko. Ambil KTP. Mencari di sosmed. Ingin tahu orang ini dari mana, kenapa muncul di sini. Tentu saja dia sudah melihat masa lalu yang sedih punya Motoko. Langsung senyum dengan puas. Besok di depan semua orang. Langsung mengancam Motoko. Dan ceritakan kasih hidup Motoko. Mencari sahabat lama untuk membuat masalah. Berpikir semua tamu. Karena itu akan benci Motoko. Tidak menyangka logik punya para tamu ini. Sangat jelas. Mami, apakah itu pernah? Betul. Ternyata pernah kau. Soal ini. Kau bisa cerita sekarang. Apa? Rasa sangat puas. Saya sangat tertarik. Saya juga. Apa yang telah jadi? Boleh ceritakan sekarang, Mami. Cepat, omong. Mohon, aku mohon. Kalau begitu aku akan cerita semua sama kalian. Mereka ingin tahu masa lalu punya Motoko. Sangat suka. Mereka lebih suka sama Motoko. Bahkan dia sudah berhasil berdiri dengan kuat di bar ini. Tapi seorang wanita pernah di posisi tinggi di Ginza. Kenapa menjadi seperti ini? Menjadi LC di tempat yang buruk ini. Dia targetkan bos dia. Dari waktu Motoko kerja. Melihat seorang pria sedang berlutut di lantai. Mohon pada bos. Balikan toko punya ayahnya. Ternyata dia adalah bawahan bos. Tapi toko punya keluarga dia selama ini telah diambil oleh bos. Setelah mencoba berkali-kali, ayah dia bunuh diri. Dan ibu juga telah sakit. Tidak lama sudah ikuti ayah dia. Tapi bos adalah tidak punya hati. Bagaimana bisa simpati sama orang yang tidak bersalah? Dia hanya lemparkan uang. Fee untuk orang tua pria ini. Motoko di dekat melihat semua. Sepertinya melihat diri sendiri di masa lalu. Dia akhirnya tidak bisa melihat orang di kelas atas lagi. Dengan berani. Pergi ke depan dan kasih tahu pria itu. Jika kau ingin balas dendam, dia akan kerja sama dengannya. Jika ingin balas dendam, harus menjadi lebih gila. Jadi mereka kerja sama. Ingin membuat misi besar. Mereka memutuskan untuk mulai dari asisten bos. Karena asisten sangat pintar.
dan tahu cara untuk mendapatkan hati bos. Bos ingin kasih hadiah. 1 rumah mewah, 200 juta yen. Lalu Motoko pura-pura menjadi bos perusahaan. Dan pria itu menjadi agen properti. Lalu melalui dokumen palsu, berhasil menipu asisten itu. Melihat 300 juta di depan muka, bos sekarang baru tahu, dia telah ditipu. Dia kasih tahu Motoko, cepat suruh polisi tangkap. Tapi Motoko keluarkan buku gelap. Ungkapkan rekening palsu punya bos. Dan bukti bos tidak bayar pajak semua dijual. Bos sekarang hanya bisa tutupi mulut. Tapi masalah yang tidak harapan telah jadi. Kepala sekolah yang kasih job buat Motoko. Tidak tahu dengar dari mana. Mencari Motoko ingin dapat bagian juga. Mereka ketika bertengkar. Kepala sekolah tidak bisa kendali lagi. Dia selalu ingin mendapatkan kecantikan dari Motoko. Sedang sedih karena tidak punya kesempatan. Sekarang tidak hanya uang. Pria ini ingin dapat dia juga. Di saat bahaya, ada orang muncul dari belakang membuat kepala sekolah pingsan. Melihat orang pingsan di depan, kedua tidak peduli. Langsung bawa uang dan melarikan diri. Saat mereka sedang menikmati hidup. Rasa yang sulit untuk dapatkan ini. Melihat berita kematian kepala sekolah, dia berpikir dia telah bunuh kepala sekolah. Dia tidak mau masuk penjara. Jadi ingin bunuh diri. Dan ingin Motoko mati bersama. Temanin dia ke neraka. Motoko bukan orang biasa. Walaupun masuk penjara sekali lagi, dia juga tidak mau bunuh diri seperti ini. Melarikan diri dari kenyataan. Pria ini karena sikap Motoko tidak mau kalah jadi berubah. Ingin menghadapi dengannya. Saat mereka ingin mengakui, melihat polisi telah dapat pembunuh. Ternyata orang bunuh kepala sekolah bukan pria ini, tapi sepasang suami istri tua. Mereka karena ingin anak dapat sekolah di tempat bagus. Jadi keluarkan semua uang simpanan untuk lewat jalan tikus. Hasilnya kepala sekolah salah nama orang. Setelah itu tidak mau balikin uang. Ketika berbicara tidak ada hasil. Orang tua ini saat marah. Mencari dan ingin bunuh kepala sekolah. Dan Motoko di sini. Datang memakamkan kepala sekolah. Tidak menyangka bertemu dengan bos. Sebelum pergi tidak lupa untuk mengejeknya. Makasih bos sudah kasih 300 juta yen. Demi kau, aku akan buka klub baru di Ginza. Dan pria yang kerja sama Motoko sekarang sedang mencari dia. Walaupun mereka pernah hidup bersama, tapi dengan wanita selalu ingin maju. Bagaimana bisa kesentuh hatinya?